Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti baik, sehat, dan tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Pak Fahri akan kultum dan syuting di sekolah. Ayo, siapa yang kangen sekolah? Ayo, ngaku ayo. Pak Fahri yakin kalian pasti rindu sekolah, rindu guru-guru, rindu teman-teman. Ayo, siapa yang biasanya lari-lari, bercanda dan bermain di sekolah pasti rindu. Oleh karena itu, spesial buat kalian, Pak Fahri akan ngevlog dan kultum di sekolah untuk mengobati rasa rindu kalian. Oleh karena itu, tonton sampai habis ya. Di akhir insya Allah ada cerita yang sangat menarik. Tonton sampai selesai di channel Fahri Salam El Mustafa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hehehe. Kelas 1, siapa yang tidak kangen Bu Iva? Semuanya pasti kangen. Mas Azam, Iqbal, Kayana, Mahira, Kenzi. Kelas 2, siapa yang tidak kangen kekonyolan Pak Mahrus? Mas Baim, Aisyah, Raihan, Excel, Ayah, Fatir, Akbar, Rifat, Muhid, Rendra, Naufal, Nina, Ima. Kelas 3, siapa yang tidak kangen Bu Risma? Mas Zaki, Nara, Inggil, Vino, Tata, Ninit pasti kangen. Begitu juga Airin, Keis, Dino, Nata, Orvin, Rajata, Ridwan, Gita. Kelas 4, ayo pasti kangen Bu Devi, Mas Adam, Bintang, Kito, Fadia, Iza, Risma, Al, Kenzi, Raya, Nisa. Kelas 5, siapa yang tidak kangen wali kelas kalian? Ya, Bu Vivi, Mas Aca, Yuan, Nabil, Fauzan, Marvel, Arya, Zaki, Reza, Oci, Raihan, Sabrina, Eca. Kelas 6 juga pasti kangen Bu Putri, itu Mbak Farah, Fauzan, Jessica, Brian, Nasita, Emma, Noval, Uli, Ipo, Rizal. Pasti kangen semua guru-guru, Bu Yuni, Ibu Lila, semuanya. Kami juga rindu kepada kalian semua. Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Kita doakan semoga COVID-19 ini segera pulih dan kita bisa sekolah lagi. Yeay. Selamat menyaksikan. Cekidau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah Alam Apisena Malang, yang kami hormati Dewan Guru Sekolah Alam Apisena Malang, dan tanpa pula anak-anak siswa-siswi Sekolah Alam Apisena. Bagaimana kabarnya kalian? Baik kan? Alhamdulillah, saya yakin adik-adik di rumah pasti baik. Gimana suasananya? Sekarang Pak Fahri lagi syuting di sekolahan. Mungkin ada dari adik-adik, anak-anak sudah kangen suasana sekolah. Makanya hari ini Pak Fahri syuting di sekolah buat mengobati rindu kalian. Oke, sekarang Pak Fahri akan menjelaskan tentang nikmat ilmu. Jadi kita setiap hari itu pasti dikasihkan nikmat oleh Allah, ribuan sampai jutaan bahkan miliaran. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Dan Pak Fahri akan fokus akan menerangkan tentang ilmu, nikmat ilmu. Jadi setiap manusia insya Allah akan diberi nikmat ilmu. Ada yang tahu adik-adik apa pengertian ilmu? Jadi ilmu itu artinya tahu atau pengetahuan. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tahu atau pengetahuan. Jadi secara istilah adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Jadi nikmat ilmu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara sholat, tahu bagaimana melakukan ibadah, dan lain-lain. Disebutkan dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi hadis ini menerangkan tentang kewajiban mencari ilmu.
Oke, Pak Fahri sekarang lagi pindah lokasi karena tadi di sekolah agak berisik. Pak Fahri pindah ke sini. Loh, kopiah Pak Fahri mana? Oke. Alhamdulillah, kembali lagi ya. Alhamdulillah, kopiah kebanggaan sudah dipakai. Jadi kemarin Pak Fahri menjelaskan tentang hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Jadi yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi tolabul ilmi, mencari ilmu itu apa hukumnya? Faridatun, hukumnya wajib. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi seorang muslim laki-laki wa muslimatin. Jadi juga muslim perempuan. Jadi gak pedang bulu, teman-teman adik-adik alam Avicenna, baik itu yang sudah kaya, yang punya duit, gak punya duit, miskin, jelek, gendut, kurus, semuanya wajib mencari ilmu. Gak padang bulu, itu kewajiban dari Islam. Jadi talabul ilmi, al ilmi ini ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah ilmu agama. Seperti apa contoh ilmu agama? Yaitu ilmu tentang mempelajari sholat, tata cara wudhu, bagaimana cara mengaji, itu wajib. Kalau ilmu umum gimana Pak Fahri? Kayak ilmu matematika, fisika, itu juga wajib, tapi wajibnya kifayah. Jadi bagi orang muslim yang apabila ada yang sudah memiliki ilmu itu, maka gugurlah kewajibannya. Kalau ilmu tentang sholat, agama, itu setiap orang muslim wajib mengetahuinya. Oke, itu kewajibannya. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan, Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi itu sudah jelas. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah. Orang yang yang pertama itu orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi syarat orang yang menjadi orang sukses dunia akhirat itu ada dua syaratnya. Itu orang yang beriman, imannya sudah baik, perilakunya hatinya baik, percaya bahwa Allah ada, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu harus beriman. Yang kedua itu harus berilmu, harus mempunyai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan agama. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Insya Allah akan sukses dunia akhirat. Ingat dua rahasia itu, yaitu beriman dan berilmu. Maka Allah akan mengangkat derajat orang itu, akan menjadi orang sukses dunia akhirat. Nah, makanya ilmu itu kan pengertiannya dari bahasa Arab. Ilmu itu dari bahasa Arab, artinya itu tahu, pengetahuan. Itu secara bahasa. Secara istilah, ilmu adalah pengetahuan apapun itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ilmu pengetahuan itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya adalah pengetahuan. Nah, ilmu itu dalam bahasa Arab al ilmu nurun. Jadi ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Cahaya, seumpamanya adik-adik siswa sekolah Avicenna itu bisa menulis, bahwa itu cahaya pengetahuan. Kalau nggak bisa menulis kan, sedangkan kebalikannya al jahlu, orang yang bodoh itu adalah gelap, nggak bisa menulis, maka dia akan bingung, ada bacaan nggak bisa membaca, maka dia akan gelap. Sedangkan orang berilmu adalah cahaya, maka orang yang berilmu kemanapun dia akan bercahaya karena dia sudah tahu ilmunya. Sedangkan orang yang bodoh tidak tahu tentang apapun, dia akan gelap karena nggak tahu ini, maka dia akan bisa jadi orang yang tersesat. Sekarang Pak Fahri akan menceritakan tentang Syekh Hajar. Jadi Syekh Hajar ini, kalau Syekh kan artinya dalam bahasa Indonesia adalah kiai Syekh, sesepuh kiai. Hajar itu artinya batu, kayak Hajar Aswad, batu hitam di Mekah. Jadi cerita ini tentang Syekh Kiai Sepuh Hajar Batu. Jadi kenapa dinamakan Syekh Hajar? Kenapa dinamakan Kiai Batu? Simak ceritanya. Itu. Jadi pada dahulu kala ada seorang anak kecil, santri. Dia mondok dari kecil sampai besar, mondok puluhan tahun.
Dia mondok puluhan tahun tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca kitab. Jangankan membaca, huruf hijaiyah aja udah hafal. Ya salam. Kok bisa hafal? Karena dia di pondok itu kerjaannya cuma jadi abdi dalam kiai. Jadi kerjaannya ambil cari rumput, kasih makanan ini, bersih-bersih, nyapu-nyapu. Kemudian suatu malam Syekh Hajar ini merenung, mikir, ya Allah, aku mondok puluhan tahun, 30 tahun lebih, tapi gak iso apa-apa iki. Kok double ki kenemen maneh iki. Bahasa Arema ya. Apa yo? Oh, aku tak mulai wis. Lah apa mondok suwe-suwe gak iso apa-apa. Kemudian Syekh Hajar ini pamitan ke kiainya. Wahai kiai, saya mau pulang. Saya mau pulang ke rumah karena saya mondok di sini puluhan tahun tidak bisa apa-apa. Oh, kamu pengennya gitu deh. Oke, kalau kamu pengen gitu gak apa-apa. Kemudian saya ajar membawa bekal secukupnya pulang ke rumah. Tang tang tang. Tang tang tang. Di tengah perjalanan ada hujan yang sangat deras. Sehingga saya ajar itu lari-lari. Oh, ada hujan, ada hujan. Kono arek kok. Ada hujan, ada hujan, ada hujan. Kemudian saya ajar ini mencari tempat yang berteduh dan ada sebuah gua. Dia bersembunyi di dalamnya. Alhamdulillah ada gua. Nah, di dalam gua itu saya Hajar melihat batu yang sangat besar hitam. Batu itu ditetesi air hujan. Tas, 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 tas. Lama kelamaan batu yang besar itu bisa bolong. Bolong. Kemudian saya Hajar mikir lagi. Dapat hidayah dia dapat pencerahan. Waduh, iki ono watu gede, keras, ditetesi air aja bisa lubang. Apalagi ilmu, pengetahuan. Kenapa saya nggak gampang menyerah? Saya harus kembali lagi. Saya harus mencari ilmu lagi, pondok lagi. Akhirnya saya Hajar itu kembali lagi. Pondok. Wahai kiai, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen belajar lagi. Saya pengen menuntut ilmu lagi di sini. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh, dia akan berhasil. Kemudian saya ajar tadi belajar dengan sungguh-sungguh sehingga lama-kelamaan dia bisa membaca kitab, bisa membaca Al-Quran, sehingga hafal dari beberapa kitab. Sehingga dia menjadi dijuluki Syekh Hajar, menjadi seorang ulama. Itu makanya kisah dari tadi, kalian adik-adik walaupun ada rumah tetap semangat mencari ilmu. Walaupun bosan, tetap semangat pembelajaran dari pondok Ramadan ini. Dengar Pak Fahri adik-adik mulai nggak semangat. Jadi makin lama itu harus makin semangat ya. Karena 10 terakhir ini insya Allah ulama mengatakan ada Lailatul Qadar. Jadi kalian harus tambah semangat. Ngajinya tambah semangat, belajarnya tambah semangat, semuanya tambah semangat. Oke? Mantap. Sudah berapa menit? Lanjut ya. Jadi biar tambah semangat dan bahagia, kita nyanyikan yang biasanya di lagu dinyanyikan oleh Bu Yuni. Gimana nyanyinya? Hari ini kita bahagia dan selamanya kita bahagia. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Suara saya panas jadi bareng-bareng. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Hafal semua kan? Hafal semua? Bisa diganti lagunya. Hari ini aku sayang bunda, besok aku sayang ayah, lusa aku sayang bunda, selamanya aku sayang ayah bunda. Nanti sambil nyanyi walaupun sendiri rumah, ciptakan suasana bahagia, tetap bahagia, tersenyum. Oke? Kalau hari aja tersenyum, kalau terpaksa tersenyum kapan. Jadi Pak Fahri ini sekarang akan bercerita. Harus bersyukur kalian. Mendapatkan ilmu itu harus bersyukur.
Karena di luar sana banyak orang yang pingin seperti kalian, mempunyai ayah, mempunyai bunda, mempunyai rumah, bisa sekolah. Di luar sana banyak yang nggak bisa sekolah. Jadi harus bersyukur ya kasih kesempatan ini. Biar tetap semangat mencari ilmu, tetap semangat sekolah di rumah. Kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Oke, sebelum saya menutup ini ada sebuah cerita dari Pak Fahri. Pak Fahri ini dulu tentang mencari ilmu. Dulu Pak Fahri ini kan rumahnya di Bangladesh. Ada yang ingat apa itu Bangladesh? Bangkalan Desa. Jadi rumahnya Pak Fahri itu berliku-liku, sangat desa. Di rumahnya Pak Fahri kan orang yang sekolah umum SD itu kan jarang, sehingga di sana jarang, cuma 1-2 yang sekolah. Pak Fahri waktu itu sampai umur 9 tahun belum sekolah, pindah ke Surabaya, punya teman yang pintar-pintar main itu. Ternyata saya disuruh baca, suruh gitu, saya nggak bisa. Ayo Fahri coba itu, nggak bisa. Baca, nggak bisa. Loh kenapa Fahri nggak bisa baca? Saya kan nggak sekolah. Fahri nggak sekolah, nggak bisa baca. Sehingga Pak Fahri itu bilang ke ayah ibu di Surabaya, Bapak Ibu, saya pengen sekolah kayak teman-teman. Nggak apa-apa wis seadanya. Kemudian Pak Fahri sekolah, daftar sekolah, bermodalkan semangat, manjadah, wajadah, barang yang siap bersungguh pasti akan berhasil. Jadi sekolah Pak Fahri itu seragamnya bermodal putih merah, Senin putih merah, Selasa putih merah, Rebu putih merah, sampai Sabtu seragamnya putih merah. Gimana tuh? Pernah nggak kalian sekolah seragamnya istiqomah dari Senin sampai Sabtu putih merah? Tapi Pak Fahri tetap sama mencari ini, tetap semangat. Sabuknya pakai sabuk lampu Jepang, tetap semangat mencari ilmu. Sampai itu dijalani sampai kelas berapa? Kelas 3. Kemudian alhamdulillah kelas 3 sama ibu itu dibelikan pramuka. Saya pakai, alhamdulillah dapat pramuka. Saya pakai. Kemudian saya kaget. Ini ada yang aneh. Ternyata pramuka yang dibelikan ibu saya itu ada garisnya gini. Apa tandanya? Pramuka cewek. Waduh, ini kok salah. Tapi walaupun cewek tetap saya pakai. Alhamdulillah, daripada pakai merah putih. Pak Fahri tetap bersyukur walaupun bajunya cewek pramuka. Alhamdulillah, gak apa-apa. Yang penting bisa sekolah seragam baru dengan bangganya pakai cewek dia. Apa-apa, seragamnya cewek. Gak apa-apa, tetap semangat. Seragam apa yang belum saya punya? Itu seragam olahraga. Sehingga Pak Fahri itu untuk membeli seragam olahraga itu Pak Fahri jualan plastik. Ada acara pol jualan plastik. Dan tetangganya Pak Fahri itu kan banyak jadi cari-cari barang-barang bekas. Jadi Pak Fahri itu pulang sekolah itu biasanya ambil karung, pakai topeng. Apa? Jadi ninja? Bukan jadi ninja, tapi mencari barang-barang bekas di sampah, uang, kertas, plastik dan lain-lain, buat dijual, buat beli seragam olahraga. Alhamdulillah Pak Fahri kalau sempat bisa beli seragam olahraga dari jualan plastik dan menjadi pemulung. Tapi alhamdulillah. Pengen tahu kisah selanjutnya? Makanya tetap semangat. Selanjutnya insya Allah ada cerita lagi. Oke, cukup sekian dari Pak Fahri. Mungkin kelamaan Bapak ya. Apabila ada kesalahan itu dari Pak Fahri, apabila ada lebihnya dari Allah. Cukup sekian ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ACT Angkari Malang bersama dengan bangsa.